mengatakan Nabi itu idza qoma lis-shalah, ketika Rasulullah mendirikan sholat, setelah Nabi berdiri, idza qoma, ketika Nabi telah berdiri lis-shalah, untuk sholat, berdirinya itu untuk sholat, bukan berdiri untuk apa-apa, memang sengaja berdirinya itu untuk sholat. Baru Nabi rafa'a yadaihi hatta takuna hadwa mankibaihi summa kabaro, diangkat dulu tangannya, setelah setentang dengan bahu, barulah kemudian Nabi bertakbir. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Jadi mengangkat tangan terlebih dahulu, baru kemudian takbir. Allahu Akbar. Kemudian di dalam riwayat yang lain, an Abi Qilabah annahu ra'a Malik bin al-Huwairis idza shalla kabbara summa rafa'a yadayhi wa idza arada ayyarka'a rafa'a yadayhi wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' rafa'a yadayhi wa haddatsa anna Rasulullah kana yaf'alu hakadha. Malik bin Huwairis apabila sholat maka dia bertakbir. Kalau tadi kan angkat tangan dulu. Kalau yang kedua ini takbir dulu, idza shalla kabbaro. Ketika dia sholat maka takbir dulu. Bukan angkat tangan dulu, takbir dulu. Summa rafa'a yadayhi, setelah takbir baru dia angkat tangan. Seperti itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu melakukannya. Hal seperti inilah yang dulu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Malik bin Huwairis. Di hadis pertama tadi dalam Sahih Muslim, angkat tangan dulu, baru takbir. Ini boleh yang seperti itu. Ada yang ngangkat tangan dulu, setelah angkat tangan baru dia bunyi Allah. Boleh. Ada juga yang takbir dulu, Allahu Akbar. Dia takbir dulu, diucap Allah, baru tangannya diangkat. Itu juga betul, boleh. Di dalam riwayat yang lain, an Malik bin al-Huwairis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya bihima udhunaihi. Kata Malik bin Huwairis dalam riwayat yang lain, sesungguhnya Rasulullah idza kabbara rafa'a yadayhi, ketika takbir angkat tangan. Takbir dan angkat tangan ini bersamaan. Hatta yuhadhiya bihima udhunai, sehingga tangannya ini sampai ke telinganya, sejajar dengan kedua telinganya. Kalau hadis yang pertama tadi kan di dalam Sahih Muslim itu sampai ke pundaknya, sejajar dengan pundaknya. Kalau hadis yang ketiga ini mengatakan bahwasanya sejajar dengan telinganya. Jadi ketiga-tiga kelakuan ini betul semuanya. Angkat tangan dulu, baru kemudian takbir, betul. Atau takbir dulu, baru angkat tangan, betul. Atau bersamaan, takbir dan angkat tangan bersamaan, juga betul. Yang tak betul dia tak takbir. Dia angkat tangan tapi tak takbir. Sholatnya sah kalau dia hanya sekedar takbir tapi tak angkat tangan, cuma menyalahi sunnah. Allahu Akbar, dia tak angkat tangan, sholatnya sah, cuman menyalahi sunnah. Karena yang dikerjakan oleh Nabi itu ada takbir dan angkat tangan. Apakah duluan angkat tangan, apakah duluan takbir, apakah bersamaan, semua ada riwayatnya.
Kemudian angkat tangan itu yang betul sampai batas mana? An Abdullah bin Umar qala kana Rasulullah idza qama ila shalah rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa mankibaihi. Riwayat yang awal tadi kan Nabi mengangkat tangan sejajar dengan kedua bahunya. Tangannya Nabi mengangkat tangan sejajar dengan kedua bahunya. Ini pertama, riwayat yang pertama. Kemudian pada riwayat yang lain An Abdul Jabbar bin Wa'il an abihi annahu absara an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam hina qama ila sholati rafa'a yadayhi hatta kanata bihiyali mankibaihi wa hadza bi ibhamaihi udhunaihi summa kabbara. Jadi Nabi itu ketika mengerjakan sholat, beliau mengangkat kedua tangannya di atas kedua bahunya. Di atas kedua bahunya dan kedua jempolnya itu, kedua jempol jarinya itu hampir menempel di kedua telinganya. Kalau tadi kan sejajar, sekarang naik lagi ke atas. Ibu jarinya itu, jempolnya itu sejajar dengan telinganya. Di atas dia. Kalau di bawah itu tak sejajar. Dia sejajar itu agak ke tengah sih, sejajar. Kemudian di dalam riwayat yang lain diterangkan bahwasanya An Wa'il bin Hujr qala qultu la anzuranna ila sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaifa yusolli. Qala faqama Rasulullah fastaqbalal qiblata fakabbara farafa'a yadayhi hatta hazata udhunaihi. Kata Wa'il bin Hujr, sungguh katanya, aku benar-benar melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat. Kata kawan-kawannya, bagaimana Nabi sholat itu? Kata Wa'il, Rasulullah itu berdiri menghadap kiblat. Jadi berdiri sebelum takbir itu berdiri dulu dengan berdirinya menghadap kiblat. Kalau berdirinya masih ke lain tempat itu juga belum sunnah, belum betul, belum pas dengan syariatnya. Jadi berdiri menghadap kiblat dulu. Setelah berdiri menghadap kiblat, kemudian Nabi bertakbir sambil mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua telinganya. Baru tangannya ini sejajar dengan kedua telinganya. Ini agak bawah sedikit tadi. Jadi ada tiga nih keadaannya orang yang mengangkat tangan. Pertama sejajar dengan bahunya. Kemudian telinganya ini, jempolnya sejajar dengan telinganya. Kemudian tangannya itu sejajar dengan telinganya. Tangan sejajar dengan telinga. Oke, tinggal kita amalkan lagi mana yang pas bagi kita. Jadi jangan menyalahkan satu sama lain. Semuanya sudah saya sampaikan hadis-hadisnya, tinggal kita amalkan. Selesai angkat tangan dan takbir, yang rukun dalam sholat itu takbir. Berdiri bagi yang mampu. Kalau menghadap kiblat itu syarat sah sholat. Syarat sah sholat. Jadi Imam Syafi'i mengatakan itu termasuk syarat sah sholat, menghadap kiblat. Jadi kalau orang sudah tahu kiblatnya ke sana, kok sholatnya ke arah sana, ya tidak sah sholatnya karena syarat sahnya tertinggal. Jadi menghadap kiblat, berdiri dengan menghadap kiblat, baru takbiratul ihram. Niat ketika takbiratul ihram. Niat ketika takbiratul ihram bersamaan dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah melafazkan kalimat
Allahu Akbar. Ini rukunnya nih, Allahu Akbar. Kalau angkat tangan tak rukun. Jangan pula nanti ada jamaah yang di kau tak angkat tangan sembahyang tak sah doh. Nah, jangan pula disebut macam tu. Kecuali kalau dia tidak mengucapkan takbir, walaupun dia angkat tangan, kalau dia tidak mengucapkan takbir berarti ya tidak sah sholatnya. Kemudian setelah kita takbiratul ihram, dalam keadaan berdiri menghadap kiblat dan niat di dalam hati kita, angkat tangan ini, tangannya kemudian kemana? Tangannya kemudian kemana? Antawus qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u yadahul yumna ala yadahil yusra ala yadihil yusra thumma yashuddu bainahuma ala sadrihi wa huwa fis shalah.